Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Candi Borobudur yang merupakan tempat bersejarah dengan kisah yang panjang. Berikut sejarah Borobudur yang terkenal sebagai candi peninggalan peradaban agama Buddha dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selain ditujukan untuk destinasi pariwisata, Candi Megah yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tersebut berfungsi sebagai tempat ziarah untuk napaktilas budaya leluhur umat Buddha. Dirangkum dari berbagai sumber, bangunan Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 sekitar 800 tahun sebelum Masehi oleh Wangsa atau dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana. Sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Proses pembangunan Candi Borobudur berlangsung hingga ratusan tahun dan benar-benar rampung pada masa kekuasaan Raja Samaratungga pada tahun 825. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Kemegahan Borobudur dikabarkan sempat sirna berabad-abad tahun terkubur tanah dan debu vulkanik, yang diperkirakan terkena efek erupsi Gunung Merapi. Akan tetapi, bangunan Candi Megah itu berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stamford Raffles ketika menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada 1911. Raffles ketika itu meminta bantuan seorang insinyur Belanda Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur sekaligus membenahinya. Sejarah Borobudur pun bertambah panjang usai masa restorasi yang cukup lama dan menelan biaya besar. Beragam alasan, termasuk dinilai sebagai kompleks candi terbesar di Indonesia, menjadikannya dinobatkan situs warisan dunia UNESCO pada 1991. Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga pada setiap arah mata angin. Sementara panjangnya 12.166 meter, lebar 12.138 meter, dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur adalah konsepsi alam semesta. Makna struktur tersebut diasumsikan seperti roda kehidupan alam semesta dan terbagi menjadi 3 bidang yang dikenal sebagai Kamadhatu, Rupadhatu serta Arupadhatu. Kamadhatu, bagian paling bawah candi yang melambangkan alam bawah, perilaku manusia terkait nafsu duniawi. Rupadhatu, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, yaitu perilaku manusia yang mulai meninggalkan keinginan dunia tapi masih terikat dunia nyata. Arupadhatu, bagian atas candi yang melambangkan atas, atau unsur tak berwujud sebagai tanda tingkatan meninggalkan nafsu duniawi. Candi Borobudur dihiasi 2.672 panel relief berupa naratif dan dekoratif serta 504 arca Buddha, sehingga diklaim sebagai pemilik relief Buddha terlengkap serta terbanyak di dunia. Relief di bagian dasar dinding candi menceritakan kisah Karmawi Bangga yang menggambarkan kehidupan, perilaku, dan lingkungan manusia. Sedangkan relief Jataka di tingkat bagian atas candi mengisahkan tentang kehidupan Buddha sebelumnya menjadi dewa, lalu ada manusia dalam berbagai profesi dan hewan. Kemudian untuk satu set 120 relief pada platform dinding pertama candi yaitu Lalita Vistara, menggambarkan seputar kehidupan Pangeran Siddhartha sejak lahir hingga pencerahan. Panel relief naratifnya terdiri atas sejumlah huruf-huruf Jawa kuno yang mendeskripsikan maksud dari kisah Buddha tersebut. Untuk relief dekoratif Candi Borobudur merupakan pahatan jenis seni rupa murni yang memang khusus dinikmati keindahannya. Relief naratif Candi Borobudur terdiri atas Karmawi Bangga, Jataka Mala, Lalita Vistara, Awadana, Gandawyuha dan Badracari. Sisa relief lainnya termasuk panel dekorasi. Selain sejarah dan momen Waisak yang menarik perhatian mancanegara, Candi Borobudur menyimpan fakta unik di antaranya adalah pencurian arca marak terjadi.
Arca kepala Buddha asli marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Dari 504 arca Buddha, banyak arca ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Candi Borobudur pernah dibom. 2 tahun setelah pemugaran kedua, 21 Januari 1985 sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pemboman berkaitan dengan pemahaman radikal. Pemerintah Hindia Belanda serahkan arca berharga ke Thailand dan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda kala itu memberikan cuma-cuma artefak candi dalam jumlah banyak sebagai buah tangan kedatangan Raja Thailand Chulalongkorn II. Pemerintah Hindia Belanda sempat mendirikan warung kopi di puncak stupa saat pertama kali ditemukan. Monumen ini adalah objek wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pada 1974 sebanyak 260.000 wisatawan yang 36.000 diantaranya adalah wisatawan mancanegara telah mengunjungi monumen ini. Angka ini meningkat hingga mencapai 2,5 juta pengunjung setiap tahunnya, 80% adalah wisatawan domestik. Demikian sejarah Candi Borobudur dan fakta unik yang dapat Anda ketahui. Jika tidak dijaga kelestariannya akan semakin tergerus dan punah. Selalu ingat menjaga sikap dan tingkah laku serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusakan seperti buang sampah sembarangan, buang puntung rokok ke dalam stupa arca, melakukan aksi vandalisme. Kapan terakhir kali kalian pergi ke Candi Borobudur? Silahkan komen di komentar, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah, apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.